Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Bagaimana seminggu kemarin di belakang? Apakah semua adik-adik sehat semuanya? Nah, adik-adik, ayo semuanya yang masih pada lemes-lemes, yang baru bangun, yuk kita bangkit berdiri, kita mau sekolah minggu. Nah, adik-adik, biar kakak tahu siapa aja yang udah ada di sini, kakak pause dulu. Adik-adik isi nama adik-adik di bawah ya, di kolom komentar. Oke? Oh iya, sebelumnya kakak juga mau info, nanti kita akan bikin aktivitas. Nah, adik-adik siapkan bahannya. Apa aja sih kak bahannya kak? Nah, bahannya adalah kertas buffalo atau kertas karton ya. Karton yang agak kaku. Nah, terus nanti siapin juga ada kertas putih sama spidol hitam. Ya, nanti kita bikin aktivitas yang oke banget. Oke, kakak pause dulu ya. Pause. Nah adik-adik, udah taruh namanya, isi namanya udah. Minta tolong papa mama tadi isi. Nah adik-adik, kalau udah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati sampai dengan hari ini. Adik-adik semua sehat, adik-adik bahagia semuanya. Kita harus selalu bersyukur dan jangan lupa selalu berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan lagu itu? Yang kencang nyanyinya. Oke? Ready? 1, 2, 3.
gitu dong. Nanti yang kencang lagi nyanyinya ya. Terus kalau kakak gaya, adik-adik juga bergaya. Jangan kakak sendiri, kurang seru ya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama berdoa, minta bimbingan Tuhan dalam sekolah minggu ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah boleh bersama-sama berkumpul untuk bersekolah minggu. Walaupun hanya melalui online, tapi kami yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kami dan firman-Mu akan tetap hidup di dalam hati kami. Biarlah kiranya firman yang disampaikan pada hari ini akan terus ada dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, oke, kita lanjutkan nyanyinya. Lagu kedua, ayo siap-siap adik-adik, ayo jangan kalah gayanya sama kakak ya. Kita mau nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Nah adik-adik jangan khawatir karena Tuhan pasti akan menyertai. Jangan takut juga, adik-adik gak usah bingung besok gimana ya, aduh gimana. Percaya Tuhan pasti membantu adik-adik. Yuk kita nyanyi. Udaranya pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padatnya hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udaranya pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padatnya hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, habis ini kita mau persembahan. Nah, adik-adik, siapkan uang persembahannya. Adik-adik berikan kepada mama ataupun papa ataupun nenek ataupun opa. Nah, nanti titip kepada mereka agar diberikan ke gereja. Atau adik-adik bawa sendiri nanti apabila Tuhan memberi kesempatan kita berkumpul kembali. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya nyanyinya. Oke. Karena udah mau Natal, adik-adik semangat kan menyambut Natal? Seneng gak? Walaupun Natalnya dalam masa pandemi, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Adik-adik harus tetap semangat. Kita harus tetap menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya? Nah, sekarang kita mau nyanyi Hai Siarkan di Gunung. Karena kita mau menyiarkan di gunung kedatangan Yesus Kristus. Yuk! Di bukit dan di mana
Tasya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik mau lanjut mendengarkan cerita dari Tante Tin dan melakukan aktivitas gunting-gunting, tempel-tempel. Ya, adik-adik udah gak sabar kan? Yuk kita panggil Tante Tin ya, yang kencang panggilnya ya. Tante Tin. Dadah. Thank you Kak Natasya yang sudah pimpin puji-pujian untuk kita semua sehingga kita hari ini bisa bergembira bersama-sama. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memuji nama-Mu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, coba kalian dengerin. Kira-kira ini suara apa ya? Dengerin. Suara apa? Dengerin baik-baik. Tahu nggak? Apa? Suara kodok atau katak. Mungkin banyak juga di antara kalian yang nggak pernah dengar suara kodok karena kita tinggal di daerah kota. Mungkin yang sering pergi ke puncak atau sering camping suka mendengarkan suara kodok, pernah atau paling nggak pernah dengar. Nah, anak-anak, kodok, kalian berani nggak ngeliat kodok atau pegang kodok? Mungkin kalian takut ya, geli kodok, apaan? Tapi banyak loh yang bisa kita pelajari melalui kodok. Pertama, kodok itu, kalian lihat matanya di mana? Matanya di depan. Kodok itu matanya di depan. Ya, kodok matanya di depan. Itu menandakan kalau kodok itu nggak pernah lihat ke belakang. Dia selalu menatap masa depan dengan optimis. Dia mau maju terus, nggak mau lihat ke belakang. Dia mengajar pada kita untuk tetap maju walaupun ada kesulitan. Yang kedua, kodok itu bisa bertindak dan mengambil resiko. Kodok ya, kalian tahu kalau melompat bisa melompat tinggi banget, tinggi sekali melompat untuk mencapai tujuannya atau mencapai pohon daun teratai yang dia ingin tuju. Dia bisa melompat. Nah, lompatan ini bisa juga beresiko. Belum tentu dia pas mendarat di daun teratai. Bisa juga jatuh di batu-batu dan akibatnya fatal. Tapi dia mau dan berani mengambil risiko untuk melompat tinggi-tinggi atau jauh-jauh. Dan masih banyak lagi keistimewaan dari kodok. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang berani karena kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya pada Tuhan. Dan bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang 20 mengenai berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada waktu itu Maria sedang mengandung. Tapi ada berita nih. Ini ada sensus penduduk. Semua orang harus kembali ke daerah kelahiran masing-masing. Nah, tunangan Maria, Pak Yusuf, juga harus pergi ke desanya, tempat kelahirannya, ke kota Bethlehem. Padahal mereka tinggal di kota Nazaret. Nah, Nazaret sampai ke Bethlehem itu cukup jauh, kira-kira 120 km. Wah, jauh. Kalau Jakarta sama Bandung aja lebih. Padahal nggak ada mobil, nggak ada kereta, nggak ada pesawat zaman dulu. Harus apa?
jalan kaki atau naik keledai. Bayangin, berat loh. Apalagi Maria sedang hamil besar, udah hampir melahirkan. Waduh, tapi mereka, Yusuf dan Maria, berani untuk melaksanakan panggilan untuk sensus mendaftarkan diri atau sensus mendaftar diri ke Bethlehem. Nah, Maria dan Yusuf berjalan ke Bethlehem dengan susah payah karena jalannya pun nggak seperti sekarang ini mulus aspal. Zaman dulu mungkin banyak batu, banyak debu. Jadi sangat berat buat Maria yang sedang mengandung. Nah, sesampainya di kota Bethlehem, susah lagi. Mereka mencari penginapan, semua sudah penuh. Karena mungkin Maria dan Yusuf jalannya pelan-pelan, jadi udah ketinggalan. Orang lain udah pada datang ke kota Bethlehem. Dia pergi ke rumah penginapan, semua penuh. Ke tempat saudaranya penuh juga. Waduh, gimana? Akhirnya karena kasihan melihat Maria, ada orang yang menawarkan, wah, maaf nih Bapak dan Ibu, kami nggak punya ruangan yang layak. Nah, zaman dulu tempat tinggal atau penginapan itu nggak seperti sekarang bagus-bagus. Zaman dulu orang biasanya kalau menginap, kalau ada ruangan kosong, orang boleh menginap. Dan tempatnya di atas, ruangan atas seperti rumah panggung. Ini kami ada ruangan, tapi di bawah. Biasanya ruangan di bawah itu dekat kandang binatang. Tapi maaf, kami nggak ada lagi tempat. Kalau kalian mau, kalian boleh menempatinya. Tapi maaf ya, mungkin tempat ini nggak layak. Karena terpaksa, Maria dan Yusuf menerima tawaran ini. Dan benar anak-anak, setelah mereka beristirahat di dalam ruangan itu, Maria melahirkan seorang bayi, melahirkan bayi Yesus di dalam ruangan yang sangat sederhana itu. Akhirnya Maria membungkus bayi Yesus itu dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebuah tempat makanan ternak yang kebetulan ada di situ. Jadi apa yang ada mereka pakai. Nah, kelahiran bayi Yesus ini juga diberitakan oleh para malaikat. Tapi berita ini diberitakan kepada siapa? Pada raja? Kepada orang terkenal? Bukan. Berita kelahiran Yesus yang pertama malah diberitakan kepada para gembala yang biasanya dianggap rendah, justru diberitakan para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang di malam hari, mendadak melihat sinar terang. Mereka takut, waduh, ada apa ini? Tapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab hari ini saya memberitakan kepadamu telah lahir seorang juru selamat di kota Bethlehem di dekat sini. Nah, kalau kamu ke sana, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan ditaruh di palungan. Sudah itu, banyak malaikat yang pada datang dan memuji Tuhan. Setelah berapa lama, malaikat ini pulang. Setelah malaikat ini pulang, para gembala ini berbuat apa? Mereka diam aja. Enggak. Para gembala ini terus, ayo cepet kita cari bayi Yesus itu yang diberitakan oleh para malaikat tadi. Ayo kita pergi. Dan mereka pergi mencari bayi Yesus yang diberitakan malaikat itu. Akhirnya mereka mencari kemana, karena nggak dikasih tahu loh di mana persisnya. Mereka mencari-cari, akhirnya ketemu. Mereka melihat, oh ini nih bayi yang diceritakan para malaikat ini. Mereka masuk, mereka melihat dengan sukacita, dan mereka menceritakan kepada Maria,
bagaimana para malaikat ini memberitahu mengenai kelahiran Yesus. Lalu mereka kembali lagi menjaga domba-dombanya. Nah, anak-anak, kalian tahu Maria, Yusuf, dan para gembala itu berani mengambil resiko. Dia berani melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya. Karena dia percaya Tuhan menolong. Sebab apa? Keberanian mereka. Pertama, Yusuf dan Maria. Dia pergi ke tempat yang jauh. Padahal Maria udah waktunya melahirkan. Siapa tahu Maria melahirkan tengah jalan. Coba gimana? Belum lagi Maria dan Yusuf kan belum menikah. Kok udah mau punya anak? Pasti banyak diomongin orang. Belum lagi para gembala juga. Dia itu tugasnya kan menjaga domba. Tapi kok dombanya ditinggal? Coba kalau ada yang nyuri atau dimakan binatang buas, dia pasti dimarahin oleh tuannya. Tapi mereka semua ini berani melakukan tugasnya karena dia percaya berita sukacita dan tanggung jawabnya itu pasti akan diberkati Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakai mereka. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita juga merasa kita ini siapa? Seperti Yusuf, Maria, dan para gembala. Bukan orang yang terkenal, bukan orang yang beken, bukan orang yang pinter, tapi mereka dipilih Tuhan. Kita kadang-kadang juga merasa kalau dikasih tugas, saya ini nggak bisa, siapa sih saya? Tapi kita harus percaya kalau kita diberi tugas, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tadi kita sudah mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan bersama-sama pada hari Natal. Sebentar lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun yang baru. Mungkin tahun 2020 ini banyak kenang-kenangan, ada yang manis, ada yang enggak. Mungkin ada yang susah, ada yang gagal, ada yang sakit. Tapi kita enggak boleh melihat ke belakang. Kita harus marilah kita masuki Natal dengan sukacita dan kita masukin tahun baru dengan berani dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita berkat dan pertolongan di masa yang akan datang. Amin, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengadakan aktivitas. Kita membuat seekor kodok atau katak seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena katak ini warnanya hijau. Nah, ini kataknya, dia bisa melompat-lompat. Nah, bahannya kita lihat ya, ada gunting. Ini saya memakai kertas biru karena supaya kelihatan. Takutnya kalau harusnya hijau, takutnya hijau nggak kelihatan. Nah, ada selotip, ada ballpoint. Kita memakai juga untuk mencetak. Kita bikin kertas ini, kita kasih garis ya, kira-kira 2 cm 2 cm 2 biji. Terus kita buat untuk kepala kataknya, kita kasih pakai ini, kita ya. Lalu 2 yang kecil kita bisa pakai koin kecil. Terus ada yang putih. Yang putih kita bisa pakai lingkaran
atau pakai koin yang kecil. Terus kita gunting. Kita gunting. Seharusnya memakai karton hijau. Kalau kalian memakai warna lain bisa juga, tapi harus membuat juga yang hijau karena katak hijau. Kalau kataknya biru nanti jadi lucu. Terus ini juga kita gunting. Yang putih juga kita gunting. Jadi kita terus yang besar kita gunting juga. Kita bisa satu cetak untuk daun teratai dari piring atau apa yang kita bisa ada di rumah kita. Ini juga kita gunting. Nah, kalau di rumah tidak ada kertas warna hijau, kita bisa pakai warna apa aja, tapi nanti kita harus tetap kasih warna hijau. Mudah-mudahan ini kelihatan hijaunya. Terus kita gambar seperti ini. Ini untuk bunga teratai. Terus di ujung-ujungnya kita gunting. Nah, ini daun teratai udah siap. Jadi kita mendapatkan ini satu. Ini dua yang besar satu, dua yang kecil, dan dua lagi yang putih lebih kecil lagi. Lalu ini kita tempel pakai double tip. Ini kita pakai double tip. Terus kita tempel di sini. Matanya menghadap ke depan. Ya. Terus tadi yang kecil putih kita tempel juga. Nih, kita tempel juga yang putih. Terus udah begini, tengahnya kita pakaiin jadi mata kodok. Nah, ada lagi kita perlu warna merah. Kita gunting untuk mulutnya seperti ini. Ya, bentuk seperti ini, setengah lingkaran, setengah elips ya. Terus kita tempel juga. Kita tempel. Nah, ini kepalanya. Oh iya, tadi lupa, kita juga harus membuat untuk kakinya. Membuat kakinya, kita gambar seperti ini. Dan kita gunting juga. Ini kita membuat seperti ini 4 biji. Nih, ada 4. Kita tempelkan juga. Terus kita tempel di sini. Kaki udah pakai kaki. Ya. Terus untuk supaya bisa melompat, kita ini pakai. Kita tempel juga atau kita bisa staples. Ini kita lipat begini. Sampai habis.
Ini udah habis. Kita tempel gitu. Atasnya kita tempel. Nah, ini tempel lah di atasnya. Di bawahnya juga kita tempel. Ini seperti per. Jadinya kataknya bisa melompat-lompat. Nah, nih kataknya melompat-lompat. Bisa kan? Oke. Nah, nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan kembali ya. Biar kita juga diingatkan, mari kita merayakan Natal dengan sukacita. Seperti katak yang tadi menyanyi, juga kita bisa terus menatap ke depan, memasuki tahun yang baru dengan kepercayaan, dengan berani bahwa Tuhan akan menolong kita. Oh iya, diingatkan minggu depan kita nggak ada kebaktian sekolah minggu online. Kita minggu depan kebaktian bersama-sama dengan orang tua kita. Kita akan kembali berjumpa di perayaan Natal tanggal 26. Nanti akan dikasih tahu kepada papa mama. Dan kita bertemu kebaktian sekolah minggu online di bulan Januari tahun 2021. Oke, sekarang kita tutup dulu sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar untuk tetap berani, tetap bersukacita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami, seperti Tuhan juga tidak pernah meninggalkan Maria, Yusuf maupun para gembala. Biarlah ajarlah kami untuk menyambut Natal dengan hati yang bersukacita dan menyambut dan memasuki tahun yang baru dengan penuh keberanian dan tetap maju karena kita percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami semua. Berkati Tuhan kehidupan kami sehari-hari, orang tua kami, juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa.